Karena challenging-nya bagi manusia biasanya begitu disuruh bertahan, seperti kasus kita COVID ya, suruh bertahan 3 bulan saja atau beberapa saat dalam waktu singkat saja bisa bertahan, lalu kemudian pertahanan itu mulai goyah. Jadi di yoga pun juga itu salah satunya yang kita dapatkan. Bagaimana kita bertahan, bagaimana kita konsisten. Dan bagaimana itu connect dengan pikiran kita. Karena pada saat sedetik pikiran Anda lepas, Anda harus menyusun lagi sikap tubuh Anda. Hati yang terbuka tersupport oleh hati belakang kita. Dan hati bagian samping kita yang membantu menguatkan kita. Itu adalah tema kita hari ini. Lalu secara perlahan silakan kembali membuka mata. Lepaskan baloknya. Oke, kita duduk di posisi Sukhasana. Ya. Kembali kita akan melakukan gerakan-gerakan yang akan terus membantu ke arah sana ya. Bagaimana si shoulder-nya turun. Lihat dulu gerakannya di sini ya. Kita akan dorong seperti ini ya, membuka punggung belakang. Lalu pada saat exhale, rasakan membuka rusuk bagian depannya. Jadi pada saat exhale, kita membuka punggung bagian belakang, dagunya ke dada. Dan pada saat exhale, kita lakukan sebaliknya. Oke, bila sudah paham boleh Anda lakukan. Jadi pada saat exhale, dagu ke dada, kita buka seluruh area ya dari upper back-nya, lalu kemudian seluruh rusuk bagian belakang yang tadi sudah aku contohkan di sirubi kita. Lalu pada saat inhale, rasakan bagaimana hati kita yang naik. Jadi pada saat exhale, hati belakangnya yang kita buka. Dari hati belakang yang kita buka, bagaimana hati depan kita bisa terbuka. Bisa tersupport. Oke. Dan posisi kaki sebagai pondasi untuk membuat gerakan Anda cukup kokoh di sini. Lalu koneksi seluruh tulang punggung Anda dari tailbone sampai puncak kepala. Pakai nafas ya. Jadi silakan bayangkan tadi tulang punggung si Ruby yang aku bilang. Lalu kemudian bayangkan lagi tulang rusuknya. Jadi aku kasih tips. Pada saat Anda membayangkan tulang, sengaja makanya aku memodali diri, membeli skeleton, dengan tujuan agar murid itu bisa melihat tulangnya mereka sendiri dari dalam tubuh. Lalu setiap kali bergerak, bayangkan tulang itu. Karena pada saat Anda bisa membayangkan tulang itu, otot-otot Anda akan bekerja dengan sendirinya. Karena kadang-kadang membayangkan otot itu kan bingungnya karena otot kita banyak dan berlapis-lapis. Tapi pada saat kita membayangkan tulangnya, itu akan menjadi lebih mudah. Oke, rasakan sekali ya perubahannya ya. Gerakan tulang itu. Bagaimana di front rib dan di back rib. Lalu kemudian bagaimana channelize-nya dari tailbone sampai puncak kepala. Jadi kepala kita pun juga harus mengikuti gerakan itu. Karena kadang-kadang ada yang gerakan seperti ini, kepalanya tidak bisa mengikuti, berarti Anda tidak connect antara tailbone sampai puncak kepala. Good, cukup. Sekarang kita buka kakinya dengan posisi Baddha Konasana. Jangan terlalu dekat, kasih jarak sedikit ke depan. Gerakannya sama. Jadi kasih jarak ya. Jadi jangan dekat-dekat, kasih jarak. Jadi seperti ini kurang lebih. Lalu kemudian kita lakukan round seperti ini exhale. Dan pada saat inhale, panjangkan lagi. Nah sekarang gunakan tangan. Setiap kali Anda inhale, tangan ini menarik agar dadanya tambah naik. Jadi sekarang Anda gunakan tangan. Pada saat mendorong-dorong, membuka punggung. Pada saat inhale, gunakan tangan itu. Semakin tangannya menarik, traction-nya ke belakang, dadanya semakin naik. Jadi sekarang kita koneksikan dengan tangan. Tangan itu membantu gerakan Anda. Karena kalau tangannya tidak membantu, gerakan Anda tentunya tidak terbantu. Oke, dapat ya? Jangan mendorong dagu, batonya, tetapi memanjangkan dada. Jadi dadanya yang disodorkan. Nah ini pun juga yang sering miss ya. Banyak orang, cat and cow itu mendorong-dorong dagu. Yang harus didorong itu adalah dadanya. Jadi selalu sodorin dadanya. Bukan dagunya yang dipanjangkan.
Anda membawa kepala depan, leher belakang, lalu kemudian yang connected dengan dagu. Jadi setiap kali Anda cat pose, Anda round lehernya, dan setiap kali Anda cow pose, Anda itu lengthening the neck, bukan mendorong dagu. Jadi coba di situ diperhatikan sekali ya gerakannya, agar Anda jadi paham. Jadi dada yang didorong bukan dagu, karena mendorong-dorong dagu ke depan, dadanya tidak terbawa, berarti Anda tidak membawa dada. Oke. Lakukan dengan nafas yang cukup dalam, sehingga Anda bisa merasakan perubahannya di situ. Lalu mulai koneksikan juga dengan siku. Jadi semakin nanti siku Anda tekuk pada saat menaikkan dada, rasakan koneksi siku dengan dada Anda. Karena semakin sikunya ditekuk arahnya ke belakang dan ke bawah, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, itu membawa front rib Anda benar-benar terbuka. Jadi jangan sungkan untuk membuka hati Anda. Yes. Bayangkan rusuk depan, rusuk belakang Anda. Setiap kali Anda bergerak ini, bayangkan rusuknya si Ruby yang tadi Anda lihat. Jadi dengan bayangan tulang, semoga Anda bisa merasa lebih jelas gerakan ini ya. Cukup? Lalu sekarang kita kakinya seperti ini. Dibuka selebar pinggul, jangan terlalu dekat, kakinya agak jauhan sedikit. Sama, exhaling around, inhaling. Nah, lihat ya, dada basonya, bukan dagu. Jadi exhale-nya round, dagu ke dada, inhale. Kepala yang dipanjangkan dari hati. Yes. Sekarang space Anda menjadi lebih enak ya. Karena dengan kaki seperti ini Anda bisa lebih kokoh. Good. Nah. Sedorong apakah Anda bisa mendorong diri Anda ke belakang, membuka rusuk bagian belakangnya? Dan pada saat Anda memanjang ke depan, sebuka apakah dadanya? Ya. Dadanya yang naik ke arah dagu. Pegang lututnya basonya, dipegang lututnya begini ya. Nah, semakin sikunya dekatkan ke belakang, jadi sikunya arahkan ke belakang, ke tengah, dan ke bawah, rasakan hati Anda naik. Jadi gunakan siku. Siku semakin ke belakang, hati semakin naik. Pahami di situ ya, ini adalah prinsip dan pengertian. Karena kalau Anda mengerti ini, nanti posisi Anda, wrapping shoulder-nya akan menjadi lebih ringan. Karena kalau enggak, akan terasa berat. Oke, rasakan koneksi kaki juga yang membantu Anda. Oke, lalu kita tambahkan, sekarang setiap kali exhale, lepaskan tangan. Setiap kali inhale, panjangkan tangannya ke atas. Jadi exhale, round. Inhale, angkat, chest up. Jadi selalu heart lifting. Shoulder-nya wrapping down. Oke, silakan. Jadi kalau aku ngoceh, wrapping shoulder, Anda semuanya harusnya sudah tahu ya. Good. Rasakan sekali perut. Bagaimana koneksi perut yang tadi sudah aku terangkan juga. Tuck the tailbone, roll the lower belly up. Good. Sadari di sini kaki sangat membantu. Karena kalau kakinya tidak membantu, tubuh Anda akan meliuk-liuknya tidak akan menjadi luas, akan terbatas. Jadi pada saat exhale, rasakan roll the lower belly-nya really up. Pada saat inhale, kita meregangkan perut kita ke atas dan ke bawah. Pada saat exhale, really roll the lower belly up. Bagaimana otot punggung belakang ini yang berusaha kita dorong ke belakang. Oke, jadi ini sambil latihan perut ya, Anda pun juga bisa menyadari bagaimana punggung Anda dengan lebih dalam. Dapat ya? Sekarang ditambahkan dengan tangan, semoga Anda tidak menjadi bingung. Oke, cukup pertahankan ke atas seperti ini. Ya, dan pada saat buang nafas, silakan turunkanlah, putar kakinya. Dan masuklah ke posisi table. Nah, di posisi table ini kembali sama. Sekarang setelah Anda beberapa rangkaian tadi kita lakukan dengan cat and cow, sekarang lakukanlah full cat and cow di sini sambil merasakan sensasi di bagian rusuk depan dan rusuk belakang.
Sama pay attention-nya. Setiap kali inhale, bagaimana Anda wrapping the shoulder. Setiap kali inhale-nya, bagaimana Anda wrapping the shoulder. Jadi pengertian yang sama Anda bawa terus dalam setiap pose yang Anda lakukan. Dengan tangan yang lurus, bagaimana prinsip mengepit dompetnya, tetap sama Anda lakukan di sini. Pay attention pada saat Anda melakukan inhaling. Karena disitulah bagaimana Anda menyusun shoulder-nya. Dari dada yang mulai naik, lalu shoulder-nya turun ke arah bawah dan di-wrap atau dibungkus. Sehingga Anda jadi paham ya, benefit wrapping shoulder itu adalah memperbaiki sikap tubuh. Lalu wrapping shoulder ini sangat membuka hati Anda. Show your heart to the world, kalau kata guruku. Sikunya tetap lurus basonya. Cukup, lalu perlahan silakan kembali lagi ke posisi duduk dulu. Lihat ya gerakanku ya. Ya, tadi kan table dengan posisi tangannya seperti ini. Sekarang kita balikan tangannya dengan seperti ini. Seperti yang tadi aku bilang, begitu tangannya berputar, dia rotasi engselnya di sini akan berputar. Gerakan ototnya itu akan begini. Dan dia langsung membuka semua channel yang ada di sini. Jadi Tuhan itu menciptakan tubuh kita dengan indahnya. Begitu kita rotate, dia akan rotate engselnya di sini. Lalu kemudian gerakan si shoulder-nya akan terbuka. Dan di sini nanti aktivasi bicep-nya akan terasa sekali. Oke, aku contohkan dulu ya. Jadi pastikan pada saat memutar, bukan hanya mutar pergelangan tangan, bukan hanya memutar siku, tapi aku putar seluruh tangan. Oke, sejajarkan lagi dengan bahu. Lihat ya, jangan dorong siku. Kalau dorong siku, Anda mendorong sikunya ke arah berlawanan. Kalau Anda melakukannya benar di posisi ini di sininya sudah langsung terasa sekali. Ya. Lalu tinggal kita lakukan seperti tadi lagi, cat and cow. Nah, kalau di sini Anda cukup paham dengan semua pemahaman yang tadi aku berikan, pada saat Anda melakukan cow pose seperti ini ya, lihat ya, pada saat Anda melakukan cow pose seperti ini, Anda akan bisa merasakan sekali bagaimana wrapping shoulder-nya di sini keras sekali rasanya. Jadi kalau benar, Anda akan merasakannya dengan benar. Oke, silakan. Coba dulu di posisi table dengan tangan seperti ini. Tahan dulu di posisi itu, Mbak Sonya. Tahan dulu. Ya. Good. Bahunya sejajarkan dengan pergelangan tangan. Bahu kamu sejajar pergelangan tangan, Linda. Bahu dan pergelangan tangan satu garis. Ya. Kalau tangan kamu tadi maju berarti tidak satu garis dan itu kedekatan. Lututnya terbuka selebar pinggul. Nah, coba di sini rasakan dulu. Sudah terasakan di situ ya? Terasanya akan kenceng. Kalau nggak biasa, rasanya kenceng dan tidak nyaman. Ikuti putaran itu. Jangan dilawan putaran itu. Anda tidak nyaman kalau Anda melawan putaran itu. Tetapi karena Anda mengerti, ikuti putaran itu sampai rasakan shoulder-nya sudah langsung terbawa turun dengan sendirinya ke bawah. Dapat kan? Dapat di situ? Widya pasti langsung ngerasain ya. Linda sama Basonya semoga paham ya di situ ya. Oke. Nah, kalau Anda mendorong siku, Anda akan merusak siku Anda sendiri. Jadi pastikan telapak tangannya tekan ke lantai, bawa untuk menurunkan shoulder blade karena itu kan ujung pangkal. Oke, kalau sudah benar di sini, silakan lakukan cat and cow di situ. Akan susah gerakan Anda, tapi nikmati setiap cow pose nanti yang Anda lakukan. Nah, rasakan sekali di situ dadanya. Shoulder-nya sudah terbantu turun dengan sendirinya oleh tangan seperti ini. Tapi pastinya jari-jari tangannya harus bekerja. Lalu keteknya sama bicep-nya. Jadi di sini mau tidak mau bicep Anda dipaksa bekerja sekali. Semoga kerasa ya. Good. Setiap kali cow pose, pastikan rasakan hati yang naik, shoulder yang turun. Karena di posisi ini Anda bisa merasakan semakin jelaslah si shoulder blade itu turun ke bawah. Wrapping the shoulder-nya. Jadi turun sama kepit dompetnya. Itu yang harus Anda kerjakan pakai pikiran Anda. Jadi pikiran Anda membantu aktivasi yang Anda lakukan. Oke, cukup. Semoga sudah terasa semuanya ya. Kita akan lepaskan tangannya, lalu jongkoklah. Kita akan berdiri sejenak.
Ya. Jongkok dulu sebelum berdiri, kita aktifkan jari kakinya walaupun kita bekerja dengan upper back atau upper body, tentunya bottom body pun juga sama masih kita aktifkan ya. Kita alirkan energinya ke seluruh tubuh. Lalu pelan-pelan ke posisi setengah jongkok seperti ini. Dorong bokongnya ke belakang. Rasakan dulu kakinya sudah betul ya, atur dulu posisi kakinya, lalu perlahan silakan gulunglah ke atas. And then roll the spine-nya up and down. Lihat ya di sini ya, kita akan melakukan roll up dan roll down. Kalau dari samping, lihat ya kalau dari samping, dagu ke dada, dari shoulder-nya kita turunkan. Lihat dulu sejenak. Dan pada saat inhale, lihat ya, dari sini bagaimana shoulder-nya kita naikkan, lalu kemudian dadanya naikkan dan shoulder-nya mulai kita turunkan. Nah, sensasi itu yang dicari ya. Jadi walaupun gerakan kita mungkin sering kita melakukan gerakan ini, perhatikan lagi ya. Pada saat inhale, rasakan sekali. Energi dari depan, dari dada kita naikkan, dan kemudian sensasi shoulder-nya yang kita turunkan. Nah, dapatkan sensasi itu ya. Oke? Dapatkan sensasi itu. Silakan. Lututnya ditekuk senyaman mungkin pada saat Anda menurunkan tubuh. Jadi jangan sungkan-sungkan menekuk lututnya. Tidak perlu terlalu bawah kalau mungkin Anda masih belum nyaman menekuk lututnya. Nah, rasakan sekali pada saat berdiri sensasi energi dari dada yang naik lalu shoulder-nya turun. Paham ya? Semoga paham ya di situ ya. Karena nanti dirasakan dengan benar atau tidaknya tergantung pengertian Anda. Nah, bagaimana energi dari dadanya naik lalu shoulder-nya turun. Create that action happening in the body. Berdiri dulu, baru putar dada, lalu naikkan dada, putar shoulder batonya. Pada saat turun lututnya ditekuk, tidak lurus kakinya, ditekuk batonya. Ya. Ditekuk lututnya, tidak lurus kakinya. Semoga dapat di situ ya. Good. Jadi semua intention kita bawa heart lifting, shoulder down. Heart lifting, shoulder down. Satu putaran lagi, lalu kemudian pelan-pelan silakan kembali lagi ke posisi standing. Lalu biar kita sambil latihan kaki ya, kakinya dibuka. Kakinya dibuka, tumitnya bawa masuk. Lalu seperti ini. Ya, pastikan lutut dengan tumit satu garis ya. Lutut sama tumit satu garis. Lalu angkatlah jari kaki Anda biar bebannya tidak ke bawah. Karena kalau turun jari kaki bebannya akan ke bawah. Lututnya kurang terbuka, lutut sama tumit satu garis. Karena kalau lutut kamu di belakang tumit nanti kasihan lututnya. Oke. Lalu kalau dari samping gerakannya begini ya. Kita akan bekerja. Berdiri dulu daripada capek, berdiri dulu. Oke. Kita akan bekerja seputaran rusuk depan dan rusuk belakang. Jadi kayak forest yoga no. Jadi pada saat exhale kita round, dan pada saat inhale tekuk sikunya untuk menaikkan dada. Kalau dari belakang begini ya, lihat ya. Exhale rusuk belakang. Pada saat inhale, naikkan rusuk depan, rasakan siku. Lihat ya, sikunya ke sini seperti huruf W. Rasakan sekali pada saat siku mendekat, itu dadanya terbawa naik dari rusuk belakang yang mensupport. Jadi exhale round. Inhale, tekuk sedikit siku. Exhale-nya round. Dan inhale, tekuk sikunya. Ya, sekarang aku membawa Anda connected dengan siku, dengan bicep, dengan ketek. Nah. Good, silakan. Buka. Exhale-nya adalah back rib, tangannya ikut muter. Dan pada saat inhale, buka telapak tangannya. Jadi rasakan sekali bicepnya. Ini ala forest yoga. Agar Anda connect dengan front rib dan back rib. Sikunya ditekuk baksonya.
Coba Anda mbak-sonya lakukan dengan siku lurus. Pada saat inhale, mbak-sonya tekuk dengan sikunya. Apa bedanya? Tekuk sikunya. Rasa? Gunakan siku untuk naikkan susu Anda. Kerasa, Eno? Kerasa ya? Linda bisa kerasa di situ? Jangan hanya melakukan ya, jangan hanya melakukan. Tema kelas hari ini adalah deepen your own understanding. Ya, bagaimana hati yang naik, rusuk depan, hati belakang. Dan pada saat pakai siku, itu terasa sekali bicep, ketek, susu. Nah, dan pada saat exhale adalah rusuk belakang. Anda tidak paham di posisi ini, nanti seterusnya Anda tidak akan paham seterusnya. Anda paham di posisi ini, Anda ngerti prinsip-prinsip ini, semua gerakan Anda akan menjadi lebih enak, tidak akan takut-takut lagi, karena Anda tahu semuanya kemana. Sudah pegelkah kakinya? Oke, cukup. Lalu pelan-pelan kakinya lurusin dulu, lalu rapatkanlah kakinya. Rapatkan kakinya. Oke, sekarang sikunya di sini. Tempelkan sikunya di rusuk. Tahu kan tadi rusuknya si Ruby? Pegang rusuk Anda sendiri. Pegang rusuk Anda sendiri. Tahu? Rusuk bagian bawah. Tempelkan sikunya di rusuk. Tempelkan. Sikunya tempelkan di rusuk. Oke, lututnya boleh ditekuk sedikit. Ini pun juga sudah pernah ya. Nah, kepit dompetnya. Sudah dikepit dompetnya sampai di sini tuh pektoral kita atau otot dada kita rasanya nyet. Oke, siap? Lalu kemudian siku ini connected dengan tali BH kita. Jadi rusuk, lalu kemudian tali BH atau torasi kita. Jadi nanti setiap kali Anda melakukan gerakan ini, aktifkan bicep itu. Lalu aktifkan otot bagian sininya. Dari gerakan ini, mengaktifkan sensasi otot yang ada di sini. Jadi kalau Anda lihat dulu dari belakang ya, lihat ya, setiap kali exhale, kelihatan nggak otot itu yang bekerja? Rasakan setiap kali Anda membuka, kayak Anda itu ngencengin tali BH. Jadi pada saat Anda buka tangannya, dengan siku yang tetap menempel pada rusuk Anda kayak ngencengin tali BH. Jadi kayak ceplekin tali BH di sini. Paham yang aku maksud? Oke, coba lakukan. Jadi setiap kali exhale, kayak kita kencengin tali BH. Rasakan otot bicep. Sikunya nggak boleh lepas. Karena kalau sikunya lepas, otot bicepnya juga lepas. Lututnya ditekuk sedikit. Dapat ya bicepnya di situ? Jadi kalau Anda ingin ngencengin bicep Anda, yang geber-geber tangannya, Anda boleh lakukan ini. Jadi bagaimana siku itu pengen lepas dari rusuk samping itu, tapi Anda tidak izinkan. Dan tentunya dengan aktivasi tangan Anda. Baksonya, sikunya tempelin. Sikunya pengen lepas. Sikunya harus tetap nempel. Dan setiap kali bergerak, aktifkan bicepnya, di mana bicep itu connected dengan si otot tali BH. Kita yang harus create action itu baksonya, bukan nunggu, bergerak lalu nunggu rasanya, tapi bergerak sambil kita aktifkan itu. Karena kalau geraknya cuma gini doang, ya aku bergeraknya gini doang, tidak ada yang terjadi. Jadi kalau bisa dilihat ya, aku kencengin bicepnya itu. Oke, semoga semuanya dapat ya. Sekarang arahkan ke bawah. Gerakannya sama, arahkan ke bawah seperti ini. Jadi mempertahankan siku itu tidak lepas dari rusuk Anda, itu kerasa sekali kencengnya. Karena kalau rusuk itu lepas, siku itu lepas, rasanya akan lepas. Linda, sikunya harus nempel. Linda, sikunya harus nempel. Iya, betul, seperti itu. Good. Jadi kalau sikunya lepas, itu kerasanya akan hilang. Kepit bicepnya ya, kepit keteknya. Setiap Anda bergerak begini. Dan rasakan otot-otot sini, lemak-lemak Anda hilang semua nantinya. Jadi gerakan ini membuat Anda ngerti. Semoga kalau Anda bisa mendapat maknanya yang aku maksud ya. Dan gerakan ini pun juga nanti akan menghilangkan lemak-lemak Anda tersebut di situ. Dapat? Good? Yes? Lalu kemudian silakan rilislah. Semoga Anda dapat ya di situ. Anda boleh goyang-goyang dulu tangannya. Lalu kemudian kita akan kembali lagi turun. Oke, dari posisi table.
Bisa dilihat dulu di sini ya, sejenak ya. Untuk mengaktifkan tadi otot yang sudah kita aktifkan, lihat pada saat kita menurunkan siku, pertahankan putaran si bicepnya, atau pada saat menekuk siku begini, kepit dompetnya. Jadi pada saat kita menekuk siku, kepit dompetnya, nanti Anda akan kencang di bicepnya, lalu akan kencang sekali di daerah torasik ini. Jadi kalau nanti Anda ngerasa kencangnya di sini, Anda kan sudah tahu ya, tinggal wrapping the shoulder. Jadi beratnya tidak akan di atas, tapi beratnya Anda wrapping it. Jadi semua kekuatan Anda jangan dirasakan beratnya, tapi di wrapping. Oke, lihat dulu di sini ya. Jadi dari posisi table kita akan maju sedikit ke depan. Ini aku bawa prinsip Forest Yoga ya agar lebih paham. Jadi tekuk sikunya ke bawah. Dan berusaha menurunkan sikunya ke serendah mungkin ke lantai. Tapi jaga siku itu tidak boleh kebuka keluar. Jadi prinsipnya adalah siku itu diturunkan, lalu putarannya keluar, dan dijaga siku itu ke arah tengah. Jadi hug into the midline. Sikunya pengen ngebuka. Nanti perjuangan Anda adalah melawan siku yang pengen ngebuka, tapi sikunya yang tetap harus ke tengah. Oke? Silakan. Ya. Jadi table dulu, lalu tangannya maju sedikit ke depan. Oke, nah dari situ siaplah dengan menekuk sikunya. Tekuk sikunya, tapi bahunya jangan ikutan ke belakang, Wit. Bahunya tetap ke depan. Nah di situ tekuk siku. Perutnya tetap dipakai. Bahunya jangan ikutan ke belakang, Linda. Kalau bahunya ikutan ke belakang, rasa di bahunya nggak akan kerasa. Kerasa bahasanya? Ya, wrapping shoulder-nya. Shoulder Anda harus panas. Dan kalau di sini Anda sudah rasanya kurang rasanya, sikunya boleh diturunkan lagi. Tidak cat and cow, Eno. Kita hanya turbo table saja. Ya, turunkan lagi sikunya, serendah mungkin sikunya di situ, tapi perutnya jangan muntah. Lehernya tundukkan, basonya tundukkan, lehernya semuanya rilekan. Ya, sibuk membuka shoulder blade, lalu membungkus shoulder blade-nya ke bawah. Dan kemudian pelan-pelan luruskanlah tangannya. Dapat nggak? Terasa ya? Dapat ya? Jadi, lihat dulu ke sini. Itu semua aktivasi yang harus Anda lakukan pada saat Anda melakukan plank, ada saat Anda melakukan down dog, ada saat melakukan angkat tangan. Semua rasa itu seperti itu. Dan pada saat plank, pertahankan rasa itu seperti itu. Jadi, sibuk wrapping shoulder-nya, sehingga nanti pada saat Anda menahan beban berat, tidak lehernya sakit, tetapi kekuatannya ke sini. Tinggal kencengin bicep sama ketek sebenarnya. Bicep, ketek, shoulder blade turunkan. Itu shortcut-nya seperti itu. Nanti Anda akan menjadi ringan. Seperti itu. Oke? Satu kali lagi ya. Tapi lihat ya, jangan begini Widya. Jadi jangan arching. Bagian tubuh kita tetap seperti ini. Lihat dulu. Lalu kemudian kita kepit dompetnya, aktifkan bicep. Linda tidak ke belakang. Kalau di belakang seperti ini nggak terasa, bahu sama sikunya berusaha sejajar. Tugas Anda adalah bicep sama ketek, shoulder blade turunkan. Oke? Table, tangannya maju ke depan. Oke? Lalu tekuk sikunya. Sikunya di engage ke tengah. Benar nggak sikunya pengen ngebuka? Karena saking beratnya. Betul kan? Sikunya pengen ngebuka. Shouldernya maju lagi sedikit, Eno. Dan aktifkannya dari jari-jari tangan. Kepalanya rileks, kepalanya tundukin rileks. Yes. Sekarang jejakan jari kakinya kuat. Pertahankan action dari tangannya itu tidak berubah. Lalu pelan-pelan angkat lututnya dari lantai. Sikunya nggak boleh berubah, angkat lutut dari lantai. Angkat lututnya dari lantai. Tangannya nggak boleh berubah. Bagus maksudnya. Kepalanya tundukin lagi, perutnya masuk. Itu nunggingnya bagus maksudnya, tapi perutnya masukin lagi. Tarik perutnya lagi. Ya, sikunya jangan berubah. Good. Turunkanlah lutut Anda. Turunkan lututnya. Silakan duduk dulu. Diskusi dulu sebentar, turunkan dulu. Eno pastinya sudah Forest Yoga tahu ya. Eno kan sudah lama tidak Forest Yoga, semoga jadi ingat. Widya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Open discussion, ada pertanyaan? Nggak kuat, Pak, ngangkat ininya. Emang berat. Tapi benar nggak kerasanya di sini?
Lalu kerasannya di punggung. Di sini Ya, betul. Betul. banget. Betul, karena Widya kan arahkan ke sana, betul nggak? Kalau tidak diarahkan ke sana, itu lehernya akan berat semua. Jadi Anda harus berat, rasanya, ya, good. Iya. Cuma tinggal nanti ya, pasti kan akan berat ke bawah. Kenapa? Belum kuat ngangkat lututnya. Nggak apa-apa. Belum kuat ngangkat lutut. Nggak, itu ngangkat lutut itu, Wid, itu adalah tambahan aja. Karena aku lihat tadi kan posisimu sudah betul, lalu kemudian aku tambahkan dengan level yang lebih tinggi. Maksudnya dengan bukan level lebih tinggi, aku tambahkan levelnya gitu kan. Ini kan pertama-tama awalnya dari turbo dog dulu. Turbo table. Begitu turbo table-nya sudah mengerti semua wrappingnya, aku tambahkan ke turbo dog gitu. Nanti ujung-ujungnya ada turbo dog. Oke, jadi pastikan sekali tadi sikunya benar kan, pengennya ngebuka, betul nggak? Bagaimana sikunya di engage. Lalu Anda tinggal sibuk ketek sama bicep. Sensasi bagaimana mengepit dompet. Paham di situ Linda sama Mbak Sonya? Kepalanya rilekin aja. Lalu kemudian pada saat turbo table kan ringan ya, depan sama belakang. Nah begitu angkat lutut, kamu juga yang harus jadi pintar, beban kamu bukan ke depan, tetap ke sana gitu loh, seperti itu. Karena biasanya begitu ditambahkan lagi, lupa kesadaran, bebannya kembali ke awal gitu loh. Jadi tinggal bagaimana bebannya tetap di sana. Beban hidup Anda di upper back Anda untuk mensupport Anda. Lihat dulu ya di sini. Jadi dari turbo table ini, ya, internal rotasi, eksternal rotasi, jadi sikunya diturunkan. Aku panas sekali rasanya di sini karena upper trapeziusnya aku buka sekali, lalu wrapping shoulder. Jejakan jari kakinya, energinya tetap ke sana. Energinya tetap bawa di bicep, lalu energinya tetap dibawa di wrapping the shoulder. Ya, seperti itu. Jadi bicep ini, kepitan ketek ini yang harus super power. Lalu wrapping shoulder Anda, pikiran Anda, wrapping shouldernya itu nggak boleh hilang. Sedetik hilang, energinya berat semuanya ke bawah. Paham ya? Jadi pada saat kita mengatur, energinya kita bawa ke mana yang ingin kita atur. Wrapping the shoulder itu. Tapi kalau sedetik kita lupa, nggak sadar, energinya akan turun semuanya ke bawah. Oke, coba satu kali lagi ya, table. Semuanya table. Tangannya maju ke depan. Good. Mulai menekuk sikunya ya, eksternal rotasi, jadi outer spiral ya. Lalu tekuk sikunya. Bahunya maju ke depan, Linda. Bahunya maju ke depan. Sikunya tetap ditekuk, bahunya yang maju. Ya, kepalanya rilekan. Lihat ke bawah, tundukin kepalanya, buka upper trapeziusnya. Oke, lalu bila sudah siap, pelan-pelan jejakan jari kaki, angkat lututnya dikit aja. Kalau nggak kuat, Linda tetap di bawah. Sikunya nggak boleh berubah, Eno. Bagus, Mbak Sonya. Terus mikir wrapping the shoulder. Ketek, lalu tali BH. Ketek, lalu tali BH. Pikirin itu. Ketek sama tali BH, perut kamu lepas, Widya. Lalu pelan-pelan turunkanlah lututnya. Basonya kalau dilihat cukup baik ya posisinya, semoga yang dirasakan di dalam tubuh basonya pun juga benar. Linda, kamu selalu cheating, sikunya bahu kamu mundur terus ke belakang. Kenapa, Nok? Ada apa, Nok? Eno ada pertanyaan? Kirain Eno mau lihat Mas. Nah, ini direkam, nanti Anda bisa lihat rekamannya sendiri. Lihat ya, lihat dulu ke sini. Jadi, pada saat table nih Linda ya, Linda selalu ke sini. Pada saat ke sini itu bebannya beda. Kenapa ke sini? Ke sini ringan. Pada saat ke sini kamu lebih berat. Dan orang selalu mencari yang ringan-ringan aja. Jadi ini adalah cheating. Jadi yang benar adalah di posisi ini. Dan pastikan lututnya jangan terlalu jauh ya Widya, karena lututnya terlalu jauh, ngangkat lututnya bukan juga terlalu berat. Jadi pada saat posisi ini, sikunya seperti ini, bukan shouldernya ikutan ke belakang, shouldernya ikutan ke depan. Seperti itu. Jadi rasa di sininya kerasa sekali, tinggal sibuk bicep sama ketek sama tali BH. Itu saja yang harus Anda perhatikan. Oke? Nah sekarang kita akan coba dari dari down dog ya. Utkasan dulu, lalu down dog. Lihat ya, kalau down dog itu kan seperti ini.
Coba praktekkan tadi wrapping the shoulder-nya di posisi down dog Anda. Oke? Coba di down dog dulu. Utkasan, lalu kemudian down dog. Basonya biasakan melakukan down dog-nya dari awal dengan baik. Jangan ujuk-ujuk dari down dog-nya. Ulangi lagi posisi down dog-nya basonya dari awal. Table, lalu kemudian utkasan. Eno, punggungnya sudah lurus, sekarang punggungnya rada melengkung lagi, No. Tekuk lututnya dikit, dorong punggungnya ke belakang. Nah, seperti itu. Semuanya ditekuk lututnya dulu, ya. Berusaha untuk meluruskan punggungnya. Jangan diluruskan dulu kakinya, ditekuk saja. Nah, aplikasikan bagaimana membungkus punggung di posisi down dog ini. Wrapping shoulder-nya di posisi down dog ini. Linda, kamu harus sering-sering lihat videonya ya, karena posisi punggung kamu tidak berubah, belum ada perubahan. Ya, punggungnya sudah lurus tapi masih belum mendorong dadanya ke belakang. Ya, perhatikan sekali nanti ya. Yes. Rasakan dulu di situ shoulder-nya. Sudah? Kita sudah ke down dog, Mbak Sonya? Yes. Good. Lalu pelan-pelan silakan turunkan lututnya dan kembali lagi ke posisi table Anda. Lihat ke sini. Ya, angkat lutut dari table. Kan batang tubuh Anda, tangan Anda dan kaki Anda masing-masing panjangnya berbeda-beda ya. Jadi silakan cari posisi Anda sendiri. Jadi nanti pada saat masuk ke down dog itu tidak terlalu dekat. Jadi angkat lutut, dorong bokong. Dada itu didorong ke arah paha. Nah di sini silakan Anda observasi bagaimana sih meluruskan atau membungkus punggungnya. Lalu nanti kita akan luruskan kakinya tapi punggungnya tidak berubah. Lalu shoulder-nya maju ke depan. Maju ke depan sedikit di sini, baru kemudian Anda mulai perlahan menurunkan siku. Ya, dengarkan dulu. Ini akan berat. Ini akan berat ya, cukup berat. Jadi pastikan pada saat down dog Anda ngerti energi down dog itu ke atas. Betul? Sedetik Anda tidak mem-wrapping shoulder-nya, energi down dog itu akan turun ke arah tangan. Makanya kenapa harus mikir. Betul? Lalu kemudian pada saat shoulder-nya maju ke depan, pastikan Anda sudah siap dengan bungkusan shoulder Anda. Karena begitu Anda lakukan dulu baru dibungkus, itu akan telat dan akan berat. Jadi pada saat down dog, begitu shoulder-nya maju, Anda sudah siapkan shoulder-nya. Lalu begitu Anda menekuk siku, energinya sudah langsung masuk ke sana. Oke? Paham? Siap? Oke, table. Silakan posisikan tangannya kalau perlu maju, ya maju. Angkat lututnya dan masuklah ke posisi utkasan. Nah, di sini silakan rasakan benar bagaimana energi tangan yang mendorong Anda. Utkasannya dorong dadanya ke belakang dulu, Eno. Utkasan, no. Utkasan, dorong punggungnya ke belakang, no. Terus, lututnya tetap ditekuk ya untuk Eno. Perhatikan banget nanti kalau Eno nonton lagi, ini punggungnya harus seperti ini. Tahan situ ya. Semuanya lututnya tetap ditekuk aja deh. Lalu kemudian perlahan dari sini, shoulder-nya maju perlahan ke depan sedikit. Shoulder-nya maju ke depan. Good. Tahan di situ. Lalu perlahan mulai menekuk sikunya. Shoulder-nya maju dulu Mbak Sonya. Shoulder maju, baru tekuk siku. Yes. Lututnya tetap ditekuk, nggak apa-apa. Lututnya tetap ditekuk agar lebih ringan. Ya. Dan bagaimana siku itu tetap berusaha ke tengah. Bungkus shoulder-nya, kepalanya rilekan Mbak Sonya. Yes. Bicepnya kencengin, tali BH-nya kencengin, kepalanya rilekan. Kepala lihat ke paha. Nggak ada yang lihat ke bawah, kepalanya lihat ke paha sendiri. Nafas, perut kamu lepas, Widya. Good. Dan luruskan lagi sikunya down dog. Atur nafas. Tekuk lutut, turunin dulu. Turunin dulu, silakan istirahat dulu sejenak. Ada pertanyaan di situ. Kita belum masuk ke kobranya, betul nggak? Aku berikan keberatan-keberatan dulu agar Anda pada saat nanti kobranya akan enteng. Dan agar Anda jadi paham, ya, bagaimana ngebungkusnya dulu ke situ. Rasa ada pertanyaan nggak di situ? Yang jangan sungkan ya, mumpung open discussion seperti ini. Karena kita kelasnya kan kelas understanding hari ini, agar pada saat Anda nggak paham, Anda bisa bertanya itu loh.
Baksonya dari gerakannya sudah cukup benar. Widya suka kelupaan perutnya. Kamu jadi pinggangnya arching, perut kamu lepas gitu loh. Karena kalau perut kamu lepas, berarti kaki kamu pun juga lepas. Jadinya berat gitu loh, seperti itu. Oke. Kepalanya rilekkan lagi, no. Kepalanya rilekkan lagi. Yes. Pantatnya lebih dorong lagi sedikit ke atas. Jadi turbo table, turbo dog itu tuh berat semua punggungnya. Ya, bahunya maju dulu, baru tekuk sikunya Widya. Seperti itu, bahu maju, stop, stop bahunya, stop, kelebihan bahunya, yes. Perutnya masuk lagi, perutnya masuk lagi, lagi, bagus, bagus, yes. Sikunya tekuk lagi, ya, good. Kamu mau naikkan pinggang tapi bahu kamu ke belakang. Nafas. Good. Yes. Bagus Widya. It's better. Bagus baksonya. Seperti itu. Coba sikunya turunkan lebih bawah lagi baksonya. Sikunya turunkan lebih bawah lagi. Turunkan sikunya lebih bawah lagi. Nafas baksonya. Lehernya rileks. Gantungin kepalanya. Buka seluruh punggung bagian belakangnya. Kepit lagi keteknya. Bagus sekali baksonya. Eno itu kayak plank. Nanti pun juga ada kombinasi plank ya. Plank dengan turbo plank. Tapi prinsipnya, coba duduk dulu semua. Prinsipnya adalah, semoga Anda ngerti ya, siku ke tengah adalah mengengage otot bicep sama ketek. Siku ke tengah tujuannya adalah rusuknya naik, yang depan, rusuk belakang mensupport. Jadi kalau Anda tidak mengkoneksikan siku itu dengan dada dan rusuk, percuma gerakan siku itu. Jadi semoga Anda paham tadi ya, dengan turbo dog itu sangat menguatkan punggung, punggung atasnya akan dikuatkan sekali ya. Lalu bonusnya adalah lemak-lemak seputaran tali BH Anda itu akan terkikis. Ini kisah nyata loh, ada satu muridku habis face wrapping shoulder terus, ini lemak-lemak punggungku jadi mengikis loh katanya, benar seperti itu bonusnya. Jadi yang kalau Anda ngerti bonusnya tuh banyak gitu loh, seperti itu. Dan ini bonusnya lagi adalah apa? Anda akan bisa menguatkan si bicep Anda, lalu kemudian otot ketek Anda, di mana kan di situ banyak lemak-lemak yang tidak berguna juga, betul nggak seperti itu? Dan yang pastinya lagi pada saat itu menguatkan hati belakang, hati depan kita menjadi lebih terbuka. Oke, jadi kalau aku contohkan lagi satu kali lagi ya, nanti kita ulang. Turbo table, tangannya maju, ya. Lalu outer spiral, tekuk siku. Semakin rendah sikunya, semakin punggungnya terbuka, semakin shoulder blade-nya dibungkus dan pakai ketek kita. Jadi shortcut Anda adalah si keteknya dikepit aja terus, keteknya dikepit. Shortcutnya adalah ketek sama bicep aja, pikiran Anda di situ. Ya, sama tali BH. Jadi ketek sama bicep. Kepit, semakin shouldernya turun ke bawah. Tapi pakai pikiran juga, ngerti ya, pikiran pengertian shoulder blade ke bawah. Lalu pada saat kita lakukan ke turbo table, turbo dog, ya, kenapa aku suruh lututnya lurus, tekuk, agar lebih enak gitu loh. Karena kalau lututnya lurus, biasanya akan ke bawah oleh kaki. Jadi shouldernya maju sedikit ke depan, sikunya ditekuk, kepalanya rilekan. Nah, Widya gini, Wid, kelihatan nggak nungging? Perutnya tarik masuk. Oke? Jadi, siku prinsipnya kayak narik-menarik. Jadi, siku tuh kayak narik-menarik, energi dari sikunya. Sikunya pengen ngebuka sekali, sikunya arahkan ke tengah. Oke? Lakukan satu kali lagi ya. Nah, kita nggak nyampe ke kobranya. Berarti nanti ada babak kedua ya. Siap ya, nanti Kamis lah kita teruskan ke kobranya, karena Anda sudah cukup mengerti di sini. Siap, table, tangannya maju ke depan. Lalu pelan-pelan sudah menyiapkan keteknya, sudah menyiapkan bicepnya, lalu perlahan tekuk sikunya. Ya, wrapping the shoulder. Masih di posisi turbo table, Linda. Kita belum naik. Linda mendengarkan instruksiku, aku belum nyuruh lututnya naik kok. Oke, tahan dulu di situ, kepalanya rileks lagi, Wid. Perutnya masuk lagi. Bayangkan aku pegang perutmu. Yes! Kamu suka kelupaan. Bagus. Lalu dari sini kita mulai menjejakkan jari kaki.
Pertahankan sikunya tetap ke tengah, angkat lututnya dari lantai. Sikunya nggak boleh berubah. Good. Nafas. Bagus sekali Mbak Sonya. Bagus Widya. Yes. Sikunya pengen berat kan ya? Nggak apa-apa, yang penting kamu sudah melakukan dengan benar. Nafas. Nah pelan-pelan silakan dorong bokongnya ke belakang. Mbak Sonya, dorong bokongnya ke belakang. Dorong bokongnya ke belakang. Luruskan tangannya. Down dog. Yes. Rasakan regangan down dog. Jadi kalau Anda lihat Instagramku, ada di Instagramku ini yang gerakan ini ya, dari shouldernya ke depan, shouldernya ke belakang, coba dilihat transisinya. Oke, sekarang di posisi down dog ini, shouldernya maju lagi ke depan, Mbak Sonya, dari posisi down dog with shoulder maju ke depan. Jangan ditekuk dulu Mbak Sonya, jangan ditekuk dulu, down dog dulu, semuanya down dog, semuanya down dog. Down dog dulu Mbak, down dog dulu, ya. Kepalanya jangan kemana-mana ya. Lalu shouldernya bawa ke depan, kepalanya jangan ikutan lihat, bahunya bawa ke depan, bahunya bawa ke depan, ya. Baru perlahan tekuk sikunya, yes. Bukan di plank, bukan di plank Linda, bukan di plank Linda. Dari down dog, shouldernya maju, pantatnya tetap di belakang, nafas. Nah, tugas Mbak Sonya sekarang, kalau Mbak Sonya cukup kuat, coba turunkan lagi sikunya pakai nafas. Ya, yes. Sampai pelan-pelan sikunya turun ke lantai kalau bisa. Oh, jangan gubrak Mbak Sonya. Oke, silakan pelan-pelan seluruhnya down dog kan. Netralkan lagi kekuatan Anda tadi yang pegel semuanya di bicep. Jadi kalau betul itu bicepnya panas sekali dan upper base-nya panas sekali. Down dog, regangkan semuanya Eno di down dog, bukan dolphin tapi down dog untuk meregangkan lagi punggungnya. Lalu pelan-pelan silakan turunkan lututnya. Yes, dan silakan masuklah ke posisi child pose. Pastikan child pose-nya disusun dengan benar ya. Dan pada saat masuk ke child pose, lalu masuklah ke relax child pose, turunkan siku, turunkan kening. Sambil coba Anda mereview semua yang Anda lakukan tadi. Kita sebenarnya mau masuk ke cobra. Tapi Anda dibawa dulu ke sini ya, bagaimana mengaktifkan bicepnya, bagaimana tadi mengerti rusuk depan, rusuk belakang, lalu ngerti dari aktivasi atau koneksi si siku dengan rusuk depan dan rusuk belakang. Bagaimana siku itu sangat membantu dada naik, lalu shouldernya turun. Sambil Anda child pose, silakan Anda bayangkan semuanya itu. Lalu bagaimana tadi begitu bicepnya mengepit dompet, si shouldernya bekerja, wrapping shoulder, Anda terbayang semuanya di situ. Energi-energi sisa-sisanya yang panas-panas di daerah itu semuanya semoga Anda rasakan saat ini. Lalu perlahan silakan kembali lagi ke posisi duduk Anda. Silakan luruskanlah kakinya ke depan. Kita lanjutkan nanti hari Kamis ya. Pastikan pengertiannya dimasukkan ya sambil Anda rilekskan kakinya. Lalu kemudian tangan pun juga sama. Ya. Lalu kemudian nanti kan ini di-record. Anda silakan nanti lihat rekamannya. Agar nanti pada saat Kamis aku hanya tinggal melanjutkan, mereview sedikit lalu melanjutkan. Kayak film Korea kan ya. Kalau Korea kan ada reviewnya seri sebelumnya untuk melanjutkan berikutnya. Nanti di Kamis aku review sedikit untuk melanjutkan berikutnya. Oke, cukup. Yes. Lalu perlahan silakan kaki kirinya di depan, kaki kanannya ditekuk. Kita akan melakukan twisting seperti biasa. Tegap. Option 1 seperti ini. Ada yang mau melakukan option 2 silakan. Jadi silakan pilih sesuai option Anda sendiri ya. Pastikan routing dari kedua sit bone, punggungnya lurus. Dan di posisi ini lihat ya, prinsipnya masukkan, shoulder down. Angkat tangannya, lalu kemudian yang kanannya, telescope the rib, lengthening the spine, side body long, lalu putar dari hati Anda ke samping kanan. Lalu turunkan siku dengan lutut saling menekan. Nah di sini, wrapping the shoulder lagi. Jadi masukkan prinsip itu. Masihkan prinsip itu, sikunya diturunkan, basonya tekuk siku kanannya, ya siku kanan dengan lutut kanan saling menekan, wrapping shouldernya masukkan, bagus sekali Widya.
Wrapping shoulder-nya masukkan baksonya. Tangan kirinya kayaknya kurang belakang. Tangan kirinya kurang belakang dan masukkan wrapping shoulder-nya. Pada saat Anda masukkan wrapping shoulder-nya terasa sekali dada dan bahu. Good, lalu perlahan putar kembali ke tengah. Yes. Sekarang option 1 adalah dipeluk. Option 2 adalah pada saat siku Anda bisa melewati lutut. Jadi silakan lakukan sesuai option. Kembali ya, wrapping the shoulder. Praktekkan lagi dengan wrapping shoulder. Kalau nggak bisa, jadi kalau lututnya belum melewati, sikunya belum melewati lutut, Anda lakukan option 1. Wrapping the shoulder. Dapat ya? Jadi semua prinsip itu kalau Anda paham dipakai semuanya. Kerasa nggak begitu di wrapping, kerasa sekali dada dan bahu? Dapat ya? Inhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah. Yang dilipat seperti ini, masih ingat? Putar. Ayo, semoga Anda tidak salah jalan. Yeay. Eno salah jalan, no? Nanti diulang sendiri ya. Oke, sama seperti tadi, tangan kanan di belakang, langsung wrapping shoulder. Sisi kanan langsung wrapping shoulder. Sudah di situ? Angkat tangan kiri, lalu putar. Tekuk sikunya, siku kiri tempelkan ke lutut kiri, lalu wrapping lagi the shoulder-nya. Prinsip wrapping shoulder-nya. Pantat kiri kamu jangan naik width. Yes. Good. Nah, siku dengan lutut membantu wrapping shoulder kiri. Tangan kanan membantu dirinya sendiri wrapping shoulder kanan. Lalu dengan kesadaran Anda wrapping both of the shoulder-nya di situ. Dapat ya? Inhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah. Yang kanan ini aku peluknya seperti ini karena yang kananku lebih kaku. Nah, sama option 1, option 2 prinsipnya sama, langsung wrapping the shoulder. Putar dari perut bawah, putar dari hati Anda sambil wrapping the shoulder. Good. Lalu inhale berikutnya silakan kembalikan lagi ke tengah. Sekarang luruskanlah kedua kakinya ke depan. Buka kira-kira selebar matras Anda, tarik bokongnya. Lalu kalau perlu Anda boleh tekuk dulu lututnya sedikit, mungkin bagi yang belum bisa luruskan kaki. Lalu dari sini tubuhnya maju ke depan. Begitu Anda menggunakan tangan, langsung pakai prinsip lagi wrapping the shoulder. Begitu Anda pegang kakinya, wrapping shoulder-nya. Semoga Anda bisa merasakan sensasinya semuanya berbeda. Langsung wrapping shoulder-nya. Jadi setiap kali Anda menggunakan tangan, wrapping the shoulder. Semoga Anda bisa merasakan posenya berbeda. Setiap kali inhale, shoulder-nya turunkan agar dadanya semakin naik. Dadanya naik, shoulder turun. Semakin ingin dada naik, shoulder-nya semakin diturunkan. Kepit lagi keteknya agar punggungnya semakin terasa lagi pijatannya. Dan kalau bisa kakinya lurus, ya tinggal diluruskan kakinya. Tapi punggungnya tidak berubah. Wrapping shoulder itu memaksa punggung Anda lurus. Jadi kalau punggungnya tidak memakai prinsip wrapping shoulder, pastinya akan melengkung. Lalu perlahan luruskanlah kakinya ke depan. Silakan di ujung matras. Dari sini kita lepaskan wrapping itu, karena kita akan round seperti cat pose. Perutnya tentunya sudah ditarik ya. Siap meletakkan lower back-nya. Middle back-nya. Upper back-nya. Lalu turunkan tangannya. Nah, di posisi berbaring ini pun juga sama. Wrapping your shoulder down. Jadi, masukkan seluruh pengertian wrapping your shoulder down itu.